Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan dan para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini. Marilah kita akan sama-sama merayakan akan peristiwa kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke sorga untuk kita sekalian. Marilah kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini. Biarlah pribadi lepas pribadi, siapkanlah hatimu sehingga kita boleh bersama-sama mengalami kasih dan kuasa Kristus lewat ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini. Marilah kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian bagi kemuliaan daripada nama Bapa di sorga. Sangat besar anugerah-Mu. Kita akan naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
pengampunannya dan penyertaannya kita sekalian. Dia telah mati, namun kini saatnya, sebagaimana 2000 tahun yang lalu, sebagaimana hari ini, dia telah terangkat ke sorga. Marilah kita mau datang kepada dia dengan sungguh-sungguh. Coba kita merenungkan akan kasih dan pertolongannya selama ini, kasih penyertaan dan perlindungannya untuk kita semuanya selama ini. Biarlah kita masing-masing mau berkata kepada dia, Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Yesus, aku bersyukur. Aku hidup hanya karena anugerah. Aku hidup hingga pada saat ini hanya karena kasih karunia. Sungguh sangat besar anugerahmu untuk kami semua. Kita naikkan pujian. Sangat besar anugerahmu. Dan kita akan memasuki foto pada saat malam hari ini. Kita akan memetraikan kebaktian pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, maka pada saat malam hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat malam hari ini hingga hari mereka bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu bahwa hanya oleh anugerah dan kasih karena daripada Allah kami diberikan kesempatan untuk kembali memperingat akan peristiwa kenaikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus kembali ke sorga 2000 tahun yang lalu untuk kami sekalian. Kami percaya Bapa bahwa kini Engkau telah ada di sorga.
untuk menyediakan tempat bagi kami sekalian. Dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami dan membawa kami ke tempat-Mu, supaya di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Yesus buat kasih-Mu untuk kami sekalian. Dan hamba-Mu sebagai abdi Allah, hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara kebaktian, memperingati peristiwa kenaikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Pada malam hari ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih dan kuasa Kristus nyata untuk kami semuanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati oleh Tuhan. Terutama Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, biarlah Engkau berikan hikmat dan pengertian untuk para pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan yang ada. Biarlah Bapak Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di dalam bangsa kami yang Allah. Kami juga berdoa Bapak untuk peristiwa COVID-19 ini. Biarlah Bapak oleh anugerah dan kasih karunia-Mu, wabah ini akan berlalu daripada kami sekalian. Wabah ini akan lenyap daripada muka bumi ini, dan kasih Kristus mulai nyata untuk kami sekalian. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Allah. Jikalau semuanya ini karena dosa, kesalahan dan pemberontakan kami, kasihanilah kami semuanya ya Allah. Dan biarlah Bapak lewat ini semua, kami semua boleh berbalik kepada Tuhan, berpaling kepada Engkau, sungguh-sungguh mencari akan Engkau ya Allah. Bapa di sorga, hamba berdoa Bapak, oh Tuhan Yesus, khusus untuk sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dan juga para pemirsa yang ada di seberang muka bumi ini. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong semuanya ya Allah. Terima kasih Bapak. Lalu Bapak kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang terbaring di rumah-rumah sakit akibat sakit, khususnya mungkin mereka yang saat ini sedang sakit karena peristiwa COVID-19 ini ya Allah. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, di tempat-tempat karantina mandiri. Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman Allah, kami siap untuk dilawat oleh Allah pada saat malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah lawatan Allah tercurah buat kami semuanya, dan tidak ada satu pun Tuhan yang keluar dari tempat ini kami masing-masing Bapak tanpa merasakan lawatan dari Allah, tanpa merasakan kuasa dari Allah. Tapi semuanya akan dijamah, semuanya akan dilawat, semuanya akan dipulihkan, semuanya akan dibebaskan oleh Engkau ya Allah. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbobot berat akan diberikan kelegaan oleh Engkau. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan suara firman Allah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak yang terkasih, ada saatnya kita bertemu, tapi ada saatnya kita harus berpisah. Saya bisa membayangkan, mungkin itu adalah perasaan daripada para murid pada waktu itu. Mengapa kita harus berpisah? Mari kita akan angkat satu pujian bagi kemuliaan daripada nama Bapa di surga, sebelum kita akan mendengar suara firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tak satu kita akan nyanyikan pujian ini. Yeah.
Bapa di sorga, Engkau adalah sahabat yang sejati buat kami sekalian. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Tibalah saatnya ya Bapa, untuk Engkau boleh berkata-kata kepada kami sekalian lewat kebenaran firman Allah pada kesempatan malam hari ini. Engkau tahu beban daripada umat-Mu. Engkau tahu masalah hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu apa yang menjadi cerita tangis dan harapan mereka pada kesempatan malam hari ini. Karena Bapa, biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Berkenan dan ayatkanlah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan sama-sama memperhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada malam hari ini. Dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan pasal 14 ayat 2 dan ayatnya yang ke-3. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan pada malam hari ini untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema untuk kita sekalian. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus pimpin kami, beri kami hikmat dan pengertian untuk menelaah akan kebenaran firman Allah untuk kami sekalian. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu yang kudus berkarya buat kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang gadis yang bernama Michael Bennett. Dia adalah seorang yang berasal atau seorang warga Amerika Serikat yang berasal dari kota Washington. Saudara yang terkasih, Michael Bennett ini ketika wabah COVID-19 sedang melanda dunia, khususnya Amerika pada saat ini, ibunya yang bernama Christine Gant divonis terinfeksi virus corona dan harus mendapatkan perawatan secara intensif di Washington, Amerika Serikat. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat masa perawatan ibu daripada Michael Bennett ini, suatu ketika saudara yang terkasih, ibunda yang terkasih dinyatakan koma oleh para perawat di sebuah rumah sakit
yang ada di Washington, Amerika Serikat. Sebagai seorang anak, Bennett tidak bisa melakukan banyak hal lantaran keluarga pasien tidak diizinkan untuk menjenguk keluarganya yang terinfeksi virus COVID-19 ini di rumah sakit. Saudara, beberapa hari dalam perawatan, sang ibu dinyatakan koma. Dan kemudian bagi para perawat dan tim medis yang merawat sang ibunda, sudah tidak ada harapan lagi bagi sang ibunda. Saudara yang terkasih, ketika sang ibunda ini menyadari bahwa saat-saat terakhirnya akan segera tiba, ia masih teringat akan anak sematawayang yang masih tertinggal di rumah, Michael Bennett. Ia kemudian mencoba untuk meminta kepada para tim medis, khususnya para perawat yang ada di rumah sakit tersebut, izinkanlah aku untuk menyampaikan pesan terakhir kepada anakku yang aku kasihi. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, ibunda berkata, aku ingin memegang tangan daripada anakku. Aku ingin untuk mengusap kepalanya dan menyatakan hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada anakku sebelum aku pergi dan meninggalkan anakku selamanya. Ibu dan bapak, saudara yang terkasih, apa daya sang ibunda tak mungkin bisa bertemu dengan anaknya. Anaknya pun tak mungkin bisa bertemu dengan ibunya di rumah sakit karena protokol yang diterapkan pada waktu itu. Ketika para perawat melihat akan kerinduan daripada sang ibunda untuk bisa bercakap yang terakhir kali dan melihat wajah anaknya yang terakhir kali, para perawat pun merasa iba terhadap apa yang dialami oleh sang ibunda. Mereka kemudian menggunakan sebuah ponsel handphone dan kemudian mereka mencoba untuk memanggil dengan cara video call kepada putri tersayang daripada sang ibunda yang sebentar lagi akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Ibu dan bapak, saudara yang terkasih, ketika telepon daripada anaknya berbunyi, anaknya mencoba untuk mengangkat telepon. Ketika anaknya mencoba untuk mengangkat telepon, maka dia melihat wajah daripada ibunya yang begitu ia kasihi untuk terakhir kalinya terbaring di rumah sakit. Saudara yang terkasih, sang ibunda dalam posisi sudah koma, tidak berdaya dan tidak bisa berucap kata buat Ananda yang tersayang. Bennett kemudian mencoba untuk mengangkat handphone dan dia berkata kepada para perawat, walaupun mama dalam keadaan koma, aku ingin untuk mengucapkan kata-kata terakhir buat ibuku sebelum dia akan pergi. Aku ingin untuk mengucapkan selamat tinggal mamaku. Air mata Bennett mulai tumpah. Dia tak kuasa menahan ratap dan tangis, mengetahui ibunda akan pergi untuk selamanya tanpa dia harus bisa hadir di dekatnya. Bennett kemudian mulai mengucapkan kata-kata terakhir buat ibunda yang ia kasihi. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya, Ibu.
Maafkan saya, Ibu. Saya mencintai Ibu. Saya tahu saya tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, Ibu, jikalau Ibu mau pergi bersumpah dengan Tuhan sekarang ini. Ujar Bennett mengulangi salam perpisahan buat ibunda yang tersayang. Dalam tempo 1 jam kemudian, ibunda yang terkasih menghembuskan nafas yang terakhir, pergi meninggalkan ananda yang tersayang, sanak saudara dan keluarga yang begitu ia cintai. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya bisa membayangkan betapa sedihnya Bennett ketika dia harus meninggalkan, harus berpisah dengan seorang ibu yang begitu mengasihi dia. Dan pada saat ibunda yang terkasih harus pergi untuk selamanya, ia pun tak mendekati mamanya untuk memeluk mamanya dan berkata kepada mamanya, "Mama, aku berterima kasih. Aku bisa seperti ini hari ini. Itu karena kasih dan pengorbanan daripada seorang mama. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Selamat jalan, mamaku tersayang. Semoga Mama bahagia bersama Yesus di sorga yang kekal dan abadi. Percayalah, Yesus bersama-sama dengan ibunda yang tersayang." Saudara yang terkasih, saya menyadari perasaan duka yang sama itulah juga yang tentunya dialami oleh para murid ketika mereka hendak berpisah dengan guru mereka yang begitu mereka kasihi. Ketika mereka harus berpisah dengan ayah mereka yang selama kurang lebih 3,5 tahun hidup bersama-sama baik dalam suka maupun duka. Dan tibalah saatnya sang ayahanda yang terkasih, Tuhan Yesus yang mereka kasihi, harus pergi dan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Perasaan haru, tangis duka dan air mata pasti akan meliputi mereka semuanya. Ibu dan bapak, saudara yang terkasih, perasaan yang sama saya percaya bahwa kini, bahkan mungkin saat-saat yang lalu, atau di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada saatnya kita menghadapi momen-momen di mana kita harus rela kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, pasti ada rasa duka, tangis, dan air mata yang meliputi seluruh kehidupan kita sekalian. Bahkan dalam kehidupan kita sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kita pun pasti merasakan duka dan haru. Apalagi ketika kita menghadapi berbagai proses kehidupan, kita hanyalah seorang diri. Saudara yang terkasih, sekiranya peristiwa berpisahnya Yesus dengan murid-muridnya terjadi saat ini, bagaimanakah perasaan saya dan saudara? Mengapa ia harus berpisah dengan kita? Marilah kita akan telaah beberapa hal lewat kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada saat malam hari ini. Mengapa harus berpisah?
Hal yang pertama, Yesus harus berpisah dan kembali ke sorga. Ia harus meninggalkan murid-muridnya. Karena ketika ia berpisah dengan murid-muridnya dan kembali ke sorga, maka ia akan mengutus seorang penghibur kepada mereka. Ketika Yesus berpisah dan kembali ke sorga, maka ia akan mengutus sang penghibur kepada saya dan saudara. Firman Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sebelum terangkat ke sorga, ia menasihatkan para muridnya untuk senantiasa bertekun di dalam iman dan tidak kecewa dan menolak Yesus. Yesus tahu bahwa ketika ia ditangkap, disiksa dan dianiaya, murid-murid ini pun pasti merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan setelah ia akan kembali ke sorga, berpisah dengan mereka, ia tahu mereka juga akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, proses kehidupan, siksa dan aniaya. Sehingga kemudian Yesus berkata, karena akan datang saatnya kamu akan dikucilkan, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan orang-orang yang melakukannya, mereka akan berkata, kami telah berbuat bakti kepada Allah. Yesus tahu ini semuanya. Sehingga kemudian Yesus mengingatkan supaya mereka semua tetap kuat dan tetap teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga merupakan sebuah peristiwa penting, di mana hal ini merupakan sebuah titik balik, di mana murid-muridnya yang tadinya kurang lebih 3,5 tahun bisa merasakan seorang ayah yang hadir secara fisik untuk mereka sekalian. Tetapi ketika mereka ditinggalkan, mereka bingung dan sedih kesana dan kemari, seperti seekor induk ayam yang kehilangan anak-anaknya, seperti seekor induk anak ayam yang kehilangan induknya. Ada yang mau kembali ke masa lalu, ada yang putus asa dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita sekalian. Ia tetap bersama-sama dengan kita. Ia tetap berjalan bersama-sama dengan kita walaupun dalam suka dan duka. Ia tidak akan pernah meninggalkan akan kita sekalian. Walau kita ditinggal, ia pun akan memberikan seorang penolong yang menyertai akan kita sekalian. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, siapakah yang tidak akan merasa terpukul? Siapakah yang tidak akan merasakan haru dan tangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang terkasih? Saudara, ia harus berpisah dengan murid-muridnya untuk kembali ke sorga. Namun ia berjanji bahwa ia akan memberikan seorang penolong kepada mereka sekalian. Demikian pula kita sekalian ya ibu dan bapak, saudara yang kasih. Di dalam kehidupan ini ada saatnya kita merasakan seolah-olah ditinggalkan dan dibiarkan Tuhan. Tetapi saudara, dalam situasi apapun, Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Roh Kristus yang ada bersama-sama dengan saya. Ada Sang Penghibur, Sang Parakletos yang senantiasa ada bersama-sama dengan saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka. Ia begitu mengasihi akan saya dan saudara. Kehadiran Sang Penolong, kehadiran Sang Penghibur bagaikan seorang ibu yang merawat, mengasuh dan membesarkan
akan anak-anaknya. Saudara yang terkasih, ada seorang ibu yang berada di Filipina yang bernama Julieta Lawrence. Saudara, saya percaya kasih daripada seorang ibu begitu luar biasa. Kasih sayang dan cinta seorang ibu tak akan pernah pudar terhapus oleh waktu. Anak pun selalu menjadi prioritas utama bagi seorang ibu. Tak heran jika seorang ibu rela untuk melakukan apa saja demi anak-anaknya. Demikianlah yang dilakukan oleh seorang ibu di Filipina yang bernama Julieta Lawrence. Saudara, kisah hidup Ibu Julieta Lawrence di Filipina sangat menyentuh hati daripada begitu banyak orang. Lewat foto-foto yang diunggah di media sosial, di mana di sana ada seorang ibu yang sudah berusia hampir 70 tahun, alias dia berusia 69 tahun. Ketika berjalan kemana saja, ia harus rela menggendong seorang putrinya yang sudah berusia 30 tahun. Saudara, ibu ini memiliki seorang anak bernama Mary Jane. Anak ini lumpuh sejak 3 bulan ia lahir di dunia ini. Anda yang tersayang, lumpuh sejak ia berusia 3 tahun. Ia juga tidak bisa berbicara atau makan dengan sendiri. Di usianya yang sudah renta, Ibu Julieta Lawrence harus selalu membawa dan menggendong putrinya ini kemana saja dia pergi. Apa saja yang dilakukan, sang anak selalu ada di punggung daripada ibu yang terkasih. Walaupun mungkin secara fisik ia sudah tidak kuat, karena ia telah berusia 69 tahun. Kekasih Tuhan, kalau seorang ibu rela menggendong anaknya walaupun telah berusia 30 tahun, Yesus pun tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Sang penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara tidak akan pernah meninggalkan engkau, baik dalam suka maupun duka. Ketika engkau sakit, ketika engkau susah, ketika engkau berbeban berat, Dia menggendong dan membelai saya dan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saatnya kita harus melewati berbagai beban dan pergumulan hidup yang cukup berat. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup yang cukup berat, kadang-kadang kita merasa sendirian, sehidup sebatang kara dan lain sebagainya. Ketika kita melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita sekalian. Tidak ada sahabat, tidak ada kekasih, tidak ada orang-orang yang peduli dengan saya dan saudara. Namun sahabat yang terkasih, di dalam situasi apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, ingatlah sang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia naik ke sorga akan senantiasa menyertai saya dan saudara, baik dalam suka maupun duka. Karena ada sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berputus asa dan kecewa. Kalau mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai kesulitan yang engkau alami dalam kehidupan ini, engkau merasa kesepian, engkau merasa sebatang kara dan lain sebagainya, datanglah kepada Yesus pada saat ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus berkata, marilah kepada Aku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Sahabat yang terkasih, apapun beban dan pergumulan yang kau alami saat ini, datanglah kepada Yesus. Yesus memanggil engkau dan saya. Yesus adalah penolong yang sejati. Dan ingat, sekalipun dunia meninggalkan engkau, sekalipun dunia menyisihkan engkau, sekalipun orang-orang terdekat mengecewakan dan melukai hatimu, ada seorang penolong yang lain. Dialah Roh Kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan saya, baik dalam suka maupun duka. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Roh Kudus. Dialah penolong yang sejati buat saya dan saudara. Yang kedua, kenapa dia harus berpisah dan kembali ke sorga? Dia harus berpisah dan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Saudara yang terkasih, Yohanes 14 ayat yang ketiga berkata demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyadari bahwa murid-muridnya pasti akan merasa putus asa dan kecewa. Mereka akan gelisah. Karena itu Yesus berkata kepada mereka sekalian, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bisa membayangkan akan perasaan daripada murid-murid pada waktu itu. Saya pun bisa membayangkan akan bagaimana perasaan daripada Tuhan Yesus ketika ia melihat keadaan daripada murid-muridnya, di mana ia harus berpisah dengan mereka, kembali ke sorga. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, dia tentunya juga merasa haru untuk meninggalkan kekasih-kekasihnya, murid-muridnya yang begitu ia kasih pada waktu itu. Sebaliknya, perasaan daripada para murid pun pasti begitu haru karena mereka harus meninggalkan dan berpisah dengan ayah mereka, dengan guru mereka, dengan Tuhan mereka untuk selamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tahu akan perasaan mereka, sehingga kemudian Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan juga percayalah kepadaku. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa sebagaimana ia tahu akan perasaan daripada murid-murid pada waktu itu, dan ia pun menyadari bagaimana perasaan daripada murid-murid yang akan berpisah dengan dia selama-lamanya, sebagaimana perasaannya kepada para murid pada waktu itu. Sehingga kemudian dia berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Maka hal yang sama, hari ini pun Yesus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia berkata kepada engkau sahabat, engkau yang susah, engkau yang menderita, engkau yang berbeban berat, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada apa yang aku janjikan, aku akan genapkan kepada engkau. Aku akan berikan seorang penolong kepada engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua menyadari bahwa bumi tempat di mana kita berpijak adalah tempat sementara. Dan Yesus, dia tahu bahwa kemah kita di bumi ini suatu ketika akan musnah. Dia telah kembali ke sorga. Dia telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Suatu ketika nanti, dia akan datang kembali untuk membawa saya dan saudara untuk kembali bersama-sama dengan dia. Sahabat yang terkasih, mungkin ada saatnya kita menyesali akan hidup ini dan berkata, kenapa aku tidak seperti orang lain? Rumahku hanyalah gubuk yang sederhana. Orang lain punya keramik, lantainya keramik, rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Sahabat,
segala kemewahan dunia satu ketika akan sirna. Segala kenikmatan dunia, segala harta dunia yang begitu indah, satu ketika akan lalu dan lenyap. Istana yang kau miliki hari ini satu ketika akan musnah. Tetapi tempat di sorga tetap kekal selama-lamanya buat saya dan saudara. Berbahagialah saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Walaupun di dunia ini kita menderita. Walaupun di dunia ini kita menjadi seorang kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Namun saudara, ingatlah rumah yang telah disiapkan oleh Yesus di sorga. Di sana tidak ada genteng yang bocor lagi. Di sana tidak ada air yang masuk lagi ke kamarmu. Di sana engkau tidak boleh memindah-mindahkan barang-barangmu. Karena disitulah tempatmu untuk selamanya bersama dengan Yesus. Karena itu sahabat, kuatkanlah hati. Biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh kepada Dia. Walaupun susah di dunia, ingat, satu ketika kita akan bahagia bersama dengan Yesus selama-lamanya. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya adalah merupakan cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini kembali kepada surga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, di mana aku ada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun, Yesus tak akan meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Ada istana di sorga yang telah tersedia buat saya dan saudara. Mengapa harus berpisah? Ia harus berpisah dengan para murid pada waktu itu. Ia harus berpisah dengan kita saat ini dan kembali ke sorga, supaya Ia menjadikan tempat buat kita sekalian. Namun saudara yang terkasih, setelah tempat itu selesai, maka hal selanjutnya Ia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara kembali ke tempat yang sudah Ia sediakan buat saya dan saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, Dia tahu para muridnya pasti bersedih. Dia tahu para muridnya pasti merasakan kehilangan yang amat sangat luar biasa. Sehingga kemudian Dia berpesan kepada para muridnya, anak-anakku, aku harus kembali untuk menyediakan tempat bagi kamu. Namun setelah tempat itu selesai, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sudah naik ke surga. Namun satu ketika kelak, dalam waktu yang tidak lama, Dia pasti akan datang segera. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini sudah menjadi nyata untuk kita sekalian. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan kelak kedatangannya. Tetapi ketika kita melihat berbagai tanda-tanda akhir zaman, hendaklah Anda dan saya berjaga-jaga. Karena suatu ketika nanti, Yesus pasti akan datang di awan-awan untuk mengumpulkan seluruh umatnya dari keempat penjuru dunia, untuk terangkat dan mengangkat mereka bersama-sama dengan Dia di awan-awan, memerintah bersama Yesus 1000 tahun dan memasuki sorga yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga.
Tapi satu ketika pasti dia akan datang kembali. Karena itu saudara, hendaklah kita senantiasa siap sedia. Karena jam kehidupan di dunia ini selalu berputar. Saudara yang terkasih, jam kehidupan ini hanya berputar sekali. Demikianlah hidup manusia di dunia ini. Perlu disadari bahwa kehidupan manusia hanyalah sekali dan tidak akan pernah terulang kembali. Kesadaran bahwa kita hanya punya satu kesempatan untuk hidup dapat membawa kita ke dalam dua pilihan. Menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk bersenang-senang dan berfoya-foya di dunia yang sementara ini. Ataukah kita mau menggunakan hidup yang singkat ini untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Kembalilah sahabat sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia menanti Anda dan saya. Dia akan datang kembali. Siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, satu ketika nanti Yesus pasti akan datang kembali untuk menyebut saya dan saudara. Saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang murid datang kepada gurunya dan bertanya, "Guru, cobalah ceritakan kepadaku makna daripada sebuah perpisahan." Sang guru kemudian meletakkan tongkatnya dan ia mulai bercerita kepada sang anak tentang perpisahan. Sang guru pun kemudian menyampaikan kepada muridnya bahwa perpisahan itu adalah merupakan awal bagi yang baru. Seperti seorang raja meninggalkan anak-anaknya. Saat meninggalkan anak-anaknya, seperti ular yang membuang kulit luarnya di musim panas. Seperti letupan puisi setiap hentakan perpisahan selalu melahirkan pencerahan yang akan terbentuk dalam waktu selanjutnya. Tidak perlu benci, tidak perlu dendam, tidak perlu pembalasan. Namun seperti air yang selalu mengalir ke bawah. Perpisahan adalah alami. Meninggalkan dan ditinggalkan selalu menjadi bagian daripada hidup anak-anak manusia di bumi ini. Suatu ketika setiap orang akan meninggalkanmu, atau justru kamu yang akan meninggalkan mereka. Tak ada kebersamaan yang abadi. Bumi selalu berputar. Ada pagi, ada siang, ada malam. Pisah antara malam dan siang, seperti anak panah yang meleset dari busurnya. Anak panah itu akan berlari menuju sasaran, dan pusat pun akan kembali siap sebagai perantara bagi yang lain. Itulah proses kehidupan itu seperti roda. Roda itu selalu berputar. Ada saatnya di atas, di samping, dan ada saatnya di bawah. Waktu perpisahan tiba, hanya akan meninggalkan bekas. Setiap keratan dan sayap tanya adalah hasil dari pisau tajam kehidupan yang mengukir lembut setiap jengkal tubuhmu. Terima dan resapi kelak. Karena perpisahan, engkau akan menjumpai bahwa setiap helai hatimu telah menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bukan kapan benang sari harus meninggalkan tangkainya lalu memeluk erat putik bunga untuk menjadi buah. Ia harus pergi. Namun saudara yang kasih,
Ia tidak akan meninggalkan kita sekalian. Ia harus berpisah dengan kita. Karena ketika ia berpisah dengan kita, ia telah kembali ke sorga. Ketika ia kembali ke sorga, ia akan menjadikan tempat buat saya dan saudara. Supaya di tempat di mana ia berada, saya dan saudara pun berada bersama-sama dengan dia. Dan satu kelak nanti, dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara kembali ke sorga. Saudara, dia telah berpisah dengan kita. Dia telah kembali ke sorga. Dia sudah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dia akan segera datang. Sekiranya hari ini dia datang, apakah engkau telah siap? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita sekalian. Dia telah kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Namun dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara sebatang kara. Dia memberikan seorang penolong yang lain buat saya dan saudara. Dan setelah dia menyediakan tempat buat saya dan saudara, dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara. Sekiranya hari ini dia datang kembali, apakah Anda dan saya telah siap? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali lagi ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Saudara, dia telah naik. Dia sudah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Jangan hanya karena kenikmatan dunia yang semu, kau melupakan Tuhan, melupakan rumahmu yang di sorga. Kembalilah kepada dia sungguh-sungguh saat ini. Engkau dan saya, kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Tapi satu ketika nanti, percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, dia pasti akan datang kembali. Kapan dia akan datang kembali? Tak seorang pun yang tahu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali lagi ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu dengan Yesus. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya dan saudara saat ini. Roh Kudus dekat dengan engkau. Yesus sedang menghampiri engkau dan ingin
sekali-kali tidak meninggalkan Engkau. Anakku, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan Engkau. Sahabat, mungkin saat ini engkau diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan kehidupan. Mungkin saat ini engkau ditinggalkan sebatang kara. Orang tidak peduli dengan engkau. Sahabat, sanak saudara dan keluarga dekatmu tidak peduli dengan engkau. Mereka menganggap engkau sebagai sampah yang tidak berarti. Namun dengarlah sahabat, Yesus sayang kepada saya dan saudara. Atau mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, sehingga kau merasakan hidup ini seolah-olah tidak ada artinya apa-apa. Hidupmu hanyalah sebatas seorang yang kurang beruntung. Datanglah kepada Yesus saat ini. Yesus mau berbisik buat engkau. Jangan bersedih anakku. Aku telah menyediakan rumah bagi engkau di sorga kekal selama-lamanya. Sahabat, bagi engkau yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus pada saat malam hari. Saya mau berobat engkau, dan saya percaya Roh Kudus pasti akan menjamah engkau pada malam hari ini. Roh Kudus mau menolong engkau pada saat ini. Datanglah kepada Dia saat malam hari ini. Dia pasti akan menolong engkau di dalam kesesakan dan pergumulan hidup. Dialah Yesus. Dialah sobat yang sejati. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kuasa yang sebenarnya. Sahabat, kalau engkau adalah orangnya, silakan taruh tangan kirimu di dadamu. Angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan saya akan berobat engkau. Tuhan Yesus, lihatlah pribadi lepas pribadi pada saat malam hari ini yang telah menaruh tangan kiri mereka di dada mereka dan mengangkat tangan mereka, tangan kanan mereka kepada Engkau. Lihatlah seluruh kehidupan mereka. Lihatlah isi hati, beban dan pergumulan mereka masing-masing. Mungkin mereka tersisih, terbuang. Mungkin mereka hidup sebatang kara. Mungkin mereka merasakan hidup ini tidak berguna, tidak berarti. Hidup ini hanya sebatas sampah yang tidak berarti apa-apa. Ulurkanlah tangan pengasihan Yesus saat ini. Siapa? 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 Aliran kasih Kristus mulai mengalir, mengalir, mengalir dan memenuhi mereka semua. Berikan kelegaan. Hapuskan setiap tetesan dengan air mata mereka yang lalu. Kuatkan hati mereka. Beri mereka jalan keluar. Beri mereka solusi atas setiap persoalan mereka alami saat ini. Aku juga berdoa khusus Tuhan untuk mereka yang saat ini sakit. Biar Engkau ulurkan tangan pengasihan untuk mereka saat ini, Bapa. Kau telah menjamah mereka. Sahabat, bagi engkau yang sakit, dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, Aku telah menanggung segala beban dan penderitaanmu di dalam tubuhku sendiri di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Berdasarkan firman Tuhan ini, percayalah, Yesus saat malam ini menjamah engkau. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan. Engkau yang sakit, engkau telah disembuhkan. Yesus jamah, Yesus jamah. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi. Nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Apapun beban dan pergumulanmu malam hari ini, percayalah, Yesus telah menolong engkau. Yesus telah memulihkan engkau. Yesus telah menyelamatkan engkau pada malam hari ini. Sahabat, saya mau berdoa khusus buat engkau yang pada malam hari ini kau rindu berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Kau rindu mengundang Yesus dan memiliki Yesus dalam kehidupanmu. Kau pun rindu untuk memiliki tempat yang telah disediakan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kau adalah orangnya, silahkan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa seperti saya dan saudara pada saat malam hari ini. Dia mengasihi engkau, sahabat. Dia memanggil engkau dengan namamu. Dia tidak mau ketika dia datang kembali engkau binasa. Datanglah kepada Yesus pada malam hari ini, sahabat. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Dia. Angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Ikutilah saya, kita berdoa bersama.
jalan kebenaran dan hidup. Malam hari ini saya mau datang kepada Engkau Yesus. Saya sadar saya orang berdosa. Kasihanilah saya Yesus. Ampunilah saya orang berdosa ini. Saya membuka pintu hati saya, mengundang Engkau saat ini. Masuklah, bertahtalah, berkuasalah, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku, mulai malam hari ini sampai hari Maranatha. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau boleh membawaku ke tempat di mana Engkau berada, supaya di mana Engkau berada, aku pun berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat malam hari ini, dalam rangka memperingati peristiwa kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita belum bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi terimalah salam hangat dan kasih daripada kami. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Anda dalam setiap perjalanan hidupmu. Jangan lupa Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa. Jangan putus asa dan kecewa. Ada rumah di sorga tersedia buat engkau. Engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan saya dan saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kita akan memasuki doa 10 hari. Saya mengajak kita sekalian untuk mau berserah dan mengambil bagian di dalam doa 10 hari ini. Biarlah kasih Kristus boleh nyata buat kita semuanya. Biarlah kita boleh mengalami kasih dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Khusus untuk jemaat, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Saya berharap semua jemaat ambil waktu dalam doa rantai 24 jam. Dan mari kita khususkan waktu setiap sore mulai jam 5 sampai selesai. Kita usahakan 1 jam masing-masing bersama dengan Roh Kudus. Kita mau bergumul, kita mau menjerit, alami kasih dan kuasanya. Alami janji Kristus buat saya dan saudara. Dia memberikan seorang penolong buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan akhiri semuanya ini dengan menerima berkat Tuhan. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkat ibu dan bapak, saudara-saudara kasih saat malam hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Yesus menyertai dan memberkati. Shalom.